Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suasana masjid yang agak gelap dan sejuk ini tidak mempercepat Bapak Ibu untuk tidur ya. Karena suasana kayaknya bukan masjid, ini suasananya kayak gedung untuk pernikahan, cocok juga ini. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwasanya peristiwa apapun Bapak Ibu, peristiwa apapun, baik yang mengenai kita atau mengenai orang lain, itu adalah pelajaran untuk kita. Maka orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, baik yang mengenai dia atau mengenai orang lain. Kita ini seringnya, penyakit kita ini akan sadar kalau peristiwa itu menimpa kita, kita baru sadar. Bahkan ada orang yang menimpa dia, tapi dia nggak sadar-sadar. Maka peristiwa apapun yang ada di sekitar kita itu, lihatlah pelajarannya, kemudian kira-kira apa yang bisa saya lakukan dan ibrah apa yang bisa saya dapatkan dari peristiwa itu. Peristiwa apapun Bapak Ibu, peristiwa apapun. Termasuk juga di akhir-akhir ini banyak beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, termasuk ini adalah materi kita sebelum kita melihat di balik itu ada apa. Saya tahunya itu lewat ya. Saya tahunya lewat misalnya Facebook. Saya pengen tahu, termasuk juga di WhatsApp itu, grup-grup itu pengen tahu sih apa sih perkembangannya. Walaupun saya ini sebenarnya nggak senang dengan media seperti itu, cuma saya pengen lihat sekarang ini lagi ada apa. Yang pertama kaitannya dengan virus. Orang terlalu jauh menyikapi itu, dan ada yang memang berita itu betul, ada yang tidak betul. Ini kaitannya bukan masalah virusnya, tapi dampak daripada itu diantaranya adalah kaitannya dengan umroh dan haji. Saya tidak membahas coronanya, saya nggak punya ilmu tentang virus corona. Walaupun kata orang corona itu sebenarnya singkatan. Corona itu singkatan, co itu cowok, ro itu romantis, na itu menawan. Maka yang penyakit corona itu bapak-bapak, cowok, romantis dan menawan. Bisa aja ya, dibikin-bikin aja lah. Saya melihat dari sisi dampak yang lain. Saya kalau masalah apa itu corona, bagaimana cara penyebaran, saya nggak punya ilmu itu. Ya nggak punya ilmu itu. Dampak daripada itu, maka kita lihat bersama-sama dampak daripada corona diantaranya adalah dilarangnya seseorang untuk pergi umroh. Dan ada yang lebih jauh, kayaknya besok itu nggak bisa haji. Maka jamaah haji yang kemarin hari Ahad saya ngisi itu, saya sedikit menenangkan. Kok terlalu jauh mikirnya begitu? Ngapain pusing-pusing mikirin sana? Yang penting sudah daftar masalah berangkat, alhamdulillah. Nggak berangkat nggak masalah, sudah selesai. Nanti gimana Ustaz, nanti gimana? Ya, gampang lah seperti itu. Kenapa? Begini Bu, prinsip Islam
itu lebih baik menyelamatkan satu nyawa. Perhatikan, ini prinsip Islam. Lebih baik menyelamatkan satu nyawa daripada korban nyawa, tapi sebuah amal itu terlaksana. Ya, kita melaksanakan amal, tapi ternyata kita jadi korban. Maka amal itu bisa dipending. Ibu puasa, bapak puasa, wajib atau sunnah, kemudian melakukan perjalanan, ternyata kelelahan dan hampir mau pingsan. Maka saat itu bapak ibu wajib hukumnya untuk berbuka. Nah, itu contoh kecil itu. Itu contoh kecil. Makanya kalau ada kayak kemarin virus itu, maka kenapa pemerintah Saudi itu menutup? Itu bukan karena urusan bisnis, nggak ada sama sekali urusan bisnis. Bahkan dengan ditutupnya itu Saudi rugi besar-besaran. Maskapainya rugi, masyarakatnya rugi. Kenapa? Hotelnya sepi, taksinya sepi, ya, nggak ada pemasukan. Itu bukan masalah soal duit. Saudi jangan ditanya masalah duit, rugi. Tapi mereka ingin menyelamatkan umat Islam. Ya, Ustaz nanti gimana? Ya umroh itu kan sunnah toh. Umroh itu akan wajib kalau kita bisa mampu ke sana. Dan salah satu orang itu wajib haji atau umroh kalau punya kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sabila itu kemampuan untuk ke sana. Kemampuan ke sana itu apa? Satu azad, bekal, yang kedua rohilah, kendaraan, yang ketiga al-amnu, aman. Kalau tiga-tiganya ini ada maka boleh, tapi kalau enggak berarti gugur. Sudah selesai. Ustaz, ini orang yang ngeyel-ngeyel ini susah ngomongnya. Itu yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan sekarang jamaah haji tahun 2020 berangkat alhamdulillah, enggak berangkat alhamdulillah. Ustaz nanti duitnya gimana? Itu masalah duit jangan dipikir. Ustaz kan udah saya store 25 juta, kok mikir terlalu amat ke sana gitu. Nanti gimana kalau saya mati? Ya kalau mati dikubur lah, selesai sudah. Lo mati mau diapain Bapak Ibu? Nanti saya belum haji, ya udah diambil, ditarik duitnya, dibatalin, selesai sudah. Bapak Ibu belum haji sudah dikatakan haji, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baca-baca itu apa perkembangan sekarang. Oh ribut lagi Pak masalah itu. Kirimin itu Mekah, sekarang Ka'bah tidak ada yang tawaf. Ini tanda kiamat. Saya mikir ya Allah, ini gimana cara mendidik masyarakat ya? Saya sampai mikir gitu. Mana ada Pak dalil yang mengatakan kalau nggak ada tawaf itu kiamat akan datang? Mana dalilnya? Loh, sehari semalam itu 5 waktu nggak ada orang tawaf. Kapan Pak? Hah? Lagi kok saat haji itu puncaknya orang tawaf. Lagi pas sholat wajib ada nggak orang tawaf? Nggak ada. Kalau Bapak Ibu tawaf pas sholat wajib malah dipentungi nanti. Kok ada orang dan itu rame di grup itu, dan saya dapatnya bukan sekali 2 kali, dari sini dapat, dari sini dapat. Apa ini? Ketika tawaf berhenti, tanda kiamat semakin dekat. Betul, kiamat itu semakin dekat, betul, nggak salah Bapak Ibu. Tapi menghubungkan tawaf itu dengan kiamat itu yang nggak betul. Dan ternyata tawaf itu selalu ada. Ustaz itu sepi. Iya, lantai dasar sepi. Tapi lantai 1, 2, 3 orang tetap tawaf. Tapi Ustaz itu gambarnya Masya Allah. Tetap ada tawaf itu ada. Ya. Lantai 1 itu lantai dasar Bapak Ibu, lantai area Ka'bah 1, 2, 3 itu semuanya ada. Kenapa ini disterilkan? Karena sedang dibersihkan. Itu loh.
Pemerintah Saudi intinya ingin memanjakan orang yang umroh dipastikan tidak ada penyakit. Walaupun sampai sekarang Saudi itu belum ada berita orang yang kena terjangkit penyakit, tapi untuk antisipasi lebih baik mengeluarkan uang walaupun besar tapi jamaah nyaman daripada nanti ada jamaah yang kena. Ini kaitannya dengan menghubungkan tidak ada tawaf dengan kiamat. Yang ada Bapak Ibu, tanda kiamat itu Ka'bah nanti akan dihancurkan. Iya, Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh orang Ethiopia namanya Dzus Suwaqataini. Nama laki-laki itu sudah disebutkan oleh Rasul. Siapa Ustaz namanya tadi? Dzus Suwaqataini. Jangan dicatat, nanti anak saya mau saya kasih nama Dzus Suwaqataini. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, kaitannya dengan itu, maka Bapak Ibu yang misalnya sudah saya lihat ada beberapa jamaah yang sudah daftar umroh tapi nggak berangkat, insya Allah harta nggak akan hilang. Saya yakin-yakinnya visa seandainya sudah keluar tapi expired, ya itu insya Allah nanti akan diganti dan itu gratis karena biaya visa kan 2.800.000. Nah sekarang yang masalah itu adalah yang sudah ke sana tapi belum umroh, ini yang masalah. Itu aja. Dan pemerintah Saudi seperti itu nggak mau tahu intinya. Kok apa tahu? Kan ada paket misalnya jalan-jalan dulu baru umroh, atau umroh dulu baru jalan-jalan. Kalau umroh dulu baru jalan-jalan ini mendingan, walaupun ya ada yang jadi korban. Saya termasuk salah satu yang jadi korban kemarin. Tapi yang jalan-jalan dulu baru umroh, ini yang coba di Turki ini ada 988 orang yang sudah ke Turki, ketika mau ke Madinah atau ke Jeddah nggak boleh. Oke, ya, mau ke Jeddah dulu atau ke Madinah dulu nggak boleh. Dan orang Saudi nggak mau tahu, pokoknya nggak boleh. Coba bayangkan, sudah ke Turki, biaya di sana mahal, satu hari itu rata-rata 700.000. Kemudian begitu mau ke Madinah nggak boleh, mau umroh. Ke Indonesia tiketnya nggak ada, orang tiketnya itu dari Madinah atau dari Jeddah. Ada 988 orang. Gimana kira-kira nasibnya? Wallahu a'lam. Ya kalau yang punya duit langsung cari tek oh ada 7 juta berangkat pulang. Tapi kalau yang nggak punya duit, ada travel yang tanggung jawab, ada travel yang nggak tanggung jawab. Ada travel yang sebenarnya nitip karena cuma 10 orang titip gitu. Lontang-lantung di sana. Tapi dan seperti itu kalau orang mukmin biasa aja. Ustaz, nanti saya pulang belum umroh, nggak enak dia omongin orang. Loh, Anda itu ingin pujian Allah atau pujian orang? Itu ya. Jadi bagi teman-teman terutama atau saudara kita atau bahkan kita yang seperti itu jangan terlalu dibuat pusing. Berangkat alhamdulillah, nggak berangkat nggak apa-apa. Yang sekarang yang jadi masalah sekali lagi adalah teman-teman yang sudah perjalanan tapi nggak bisa pulang. Terutama yang ke Turki, karena ke Turki itu ada dua, umroh dulu baru Turki, atau Turki dulu baru umroh. Kalau umroh dulu baru Turki, sudah umroh ke Turki nggak masalah. Tapi kalau ke Turki dulu, begitu mau umroh nggak boleh. Itu gimana nasibnya? Ada 988 orang. Nah ini itu nanti pekerjaannya KJRI. Itu pekerjaan mereka untuk melindungi orang-orang Indonesia yang ada di sana. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ada musibah yang lebih besar dibandingkan dengan virus corona yang menyebabkan perjalanan umrahnya terlambat dan seterusnya.
Ada musibah yang lebih besar, yaitu musibah kaum muslimin di India. Bapak Ibu tahu beritanya, dan itu bukan hanya sekali dua kali, dan bukan hanya di India, dan itu selalu berulang. Maka betul kata para ahli sejarah, sejarah itu akan berulang dengan waktu, pelaku, dan tempat yang berbeda. Maka penindasan kaum muslimin dari orang-orang India itu bukan hanya hari ini. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana mereka itu disiksa, lagi kerja tahu-tahu dipukul, kemudian dibunuh, diinjak-injak, kemudian macam-macam lah. Bapak itu bisa saksikan. Dan itu nggak hanya sekali dua kali. Ya, kita masih ingat bahkan di Indonesia. Ya, bahkan di Indonesia yang mayoritas kaum muslimin itu kita lihat di Poso. Ya, ada filmnya, saya nggak tega untuk di setel. Di Poso, ya, kemudian di Ambon, ya, itu bagaimana kaum muslimin yang mayoritas muslim itu subhanallah, kita ini diperlakukan lebih buruk daripada binatang. Lalu bagaimana dengan yang minoritas kaum muslimin di situ? Dan India adalah salah satunya. Saya coba cari-cari kenapa kok mereka itu menyiksa kaum muslimin. Ya, saya coba cari-cari Bapak Ibu, kenapa mereka menyiksa kaum muslimin. Ada jawaban yang sebenarnya itu bukan jawaban, tapi masuk akal juga. Mereka menyiksa kaum muslimin salah satunya karena orang Islam itu senang korban pakai sapi. Cara apa hubungannya? Kita kalau Idul Adha kan korban pakai sapi, kan? Kambing dan sapi. Sementara di sana sapi itu menjadi Tuhan. Betul Bapak Ibu, lihat aja di itu. Ya, sapi kencing itu kencingnya digunakan untuk minum, itu biasa aja. Betul Bapak Ibu. Betul, dan itu nggak salah. Makanya kalau ada sapi ngamuk, mereka senang diseruduk-seruduk, itu senang-senang aja. Karena mereka sedang diseruduk oleh Tuhan. Itu loh. Dan ternyata bukan hanya Tuhan aja yang disembah, kera juga disembah. Oke? Tapi ternyata ya alasan utama bukan itu. Alasan utama karena kita itu ada iman. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Orang mukmin itu disiksa itu bukan karena kita ini nyembelih kambing, nyembelih sapi, kita ini orang Indonesia, bukan orang Indonesia, bukan, tapi karena ada iman di dalam diri kita. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Maka saya ingin kembali menghadirkan sebuah kisah yang itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sesudah kisah itu, dan pelajaran juga untuk Rasulullah SAW, karena kisah ini terjadi sebelum Rasulullah SAW. Ya, kisah bagaimana orang-orang kafir itu memang betul-betul kejam, dan kerjaan mereka itu hanya menyiksa orang-orang mukmin. Bapak Ibu bisa dicek juga di Google ya. Itu di Spanyol. Itu beberapa tahun yang lalu ditemukan sebuah tempat. Karena Spanyol itu masa kejayaan Islam ada di Spanyol dulu Bapak Ibu. Itu di sebuah tempat itu ada alat khusus untuk menyiksa orang Islam. Sangat lengkap sekali. Bagaimana bentuk gergajinya, bagaimana bentuk tangnya, bagaimana bentuk tiangnya, bagaimana bentuk pedangnya, itu ada. Dan orang kafir itu kalau membunuh orang Islam itu bukan dibunuh plek begitu selesai, bukan. Disiksa. Nah, disiksa caranya disiksa. Bagaimana? Ya pokoknya jangan mati-mati. Ya, bagaimana biar tidak mati. Nah, mari kita lihat sedikit kisah ini saya yakin Bapak Ibu sudah
sudah pernah dan sering mendengar, ayatnya sudah hafal, surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa masyhud, dan seterusnya. Kisah ini bermula dari sebuah kekuasaan. Bermula dari sebuah kekuasaan, sebuah kerajaan, ini istana, yang mana makanya orang-orang itu akan menyiksa kita biasanya kalau mereka itu berkuasa. Ya, kalau mereka berkuasa. Dan kekuasaan dulu, dari dulu, bahkan sekarang pun ada. Itu ada di balik penguasa itu ada kekuatan lain. Untuk mendukung kekuasaan itu namanya kekuatan sihir. Ya, kekuatan sihir. Maka raja ini akan selalu menjadi raja kalau ada kekuatan supranatural istilahnya yang mendukung ini. Ini nggak kelihatan tapi menentukan. Dan rata-rata di istana seperti itu. Kalau bukan muslim, kekuatan itu ada. Ya. Maka ada raja dan itu ada yang mendukung namanya tukang sihir. Dan itu di mana-mana gejala itu ada. Maka di balik kemegahan istana-istana Bapak Ibu, itu di balik itu ada dukun-dukunnya. Kecuali kerajaan Islam. Sekali lagi, kecuali kerajaan Islam. Bapak Ibu lebih bisa menyelaminya nanti misalnya kekuasaannya zamannya Pak Soeharto. Yang 32 tahun beliau berkuasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak mencatat atau mencacat, tapi lihat dari sisi akidah, beliau itu juga punya kebiasaan supranatural. Ya, bau-bau mistik itu ada. Ada buku judulnya Mistik di Balik Soeharto. Bukunya warnanya hitam kecil. Itu berupa foto, kemudian lelaku itu ibadah ya, ibadah yang dilakukan oleh Pak Harto. Saya dulu beli terus lupa naruh di mana. Saya beberapa kali saya baca. Itu ada, ya. Dan orang Jawa itu orang yang paling detail ngurusin masalah itu. Lahirnya tanggal berapa, siang atau malam, harinya apa, itu menjadi acuan. Nah, kita nggak berbicara masalah itu. Ini raja itu punya tukang sihir. Tukang sihirnya ini semakin hari semakin tua. Maka dia usul kepada raja untuk dicarikan orang yang akan mengganti posisi tukang sihir ini. Maka dibuatlah sayembara, dicari. Ya, siapa yang paling cerdas, paling pinter, maka ketemulah anak. Yang anak ini akan diwariskan semua ilmu sihirnya karena orang ini sudah tua. Nah, itu Bapak Ibu. Orang dulu aja regenerasi itu ada. Jadi jangan sampai perjuangan itu mati dengan matinya manusia. Nah, kita ini jangan sampai kita ini mati ternyata kita belum mewariskan keinginan kita kepada anak-anak kita. Orang nggak bener aja mereka punya loh Pak. Oh, kalau ini saya mau mati, tolong saya wariskan semua ilmu saya. Jangan sampai kita ini suka putus, ya, cita-cita, putus tujuan dengan matinya seseorang. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya ketemulah si anaknya tadi. Nah, kemudian si anak itu mulai belajarlah dengan si tukang sihir. Nah, belajar bagaimana cara mensihir, bagaimana cara mempengaruhi orang, menakut-nakutin orang. Tapi di sisi lain, dia juga ketemu dengan seorang alim. Yang seorang alim ini tinggalnya di gua dan dia juga diajarin ilmu tauhid. Ini sebelum Rasulullah SAW. Diajarin ilmu tauhid tentang Allah itu siapa dan seterusnya. Sehingga anak ini bingung.
kata si alim itu Allah itu satu, kata tukang sihir Allah itu enggak ada. Bingung dia si anak ini. Dan anak itu belum bisa menentukan. Si anak itu belum bisa menentukan dan itu berulang-ulang. Sampai akhirnya setiap pagi anak itu pergi ke rumah si alim tadi. Baru setelah itu pergi dia pulang ke baru ke tukang sihir. Tukang sihirnya marah-marah. Kenapa kamu terlambat? Tapi udah diajarin oleh tukang si alim tadi, kalau nanti kamu dimarahin ya bilang aja masih ditahan oleh orang tua. Baik. Begitu pulang dari tukang sihir kembali ke alim tadi, baru pulang ke rumah. Begitu nyampe di rumah ditanya orang tua, kenapa kamu terlambat? Karena tukang sihirnya ngajarinya lama. Dan itu berulang-ulang. Nah, akhirnya bingung mana yang benar, mana yang salah, kanan apa kiri. Sampai suatu saat ada peristiwa, ya, peristiwa di daerah itu ada ular, itu yang menghalangi jalan, sehingga orang-orang tidak berani lewat. Ini hanya ilustrasi aja Bapak Ibu, bukan ular. Ini saya download dari internet untuk memudahkan aja. Ularnya bukan ini. Kemudian tidak ada yang berani mencegahnya, tidak ada yang berani mengusirnya. Datanglah anak itu. Kenapa? Ini ada ular, kami gak berani lihat. Oh ya, dia bingung. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika yang diajarkan oleh alim tadi betul, ini masih ragu-ragu itu, maka usirlah ular itu Pak. Kemudian beliau melempar ular tadi dengan batu dan membaca bismillah. Bismillah dilempar, kemudian ular itu pergi atau mati wallahu alam, intinya nggak ada. Dari situlah kemudian si anak tadi yakin ternyata apa yang diajarkan oleh si alim itu benar, ya. Sehingga dia pergi ke tukang sihir ini hanya sekedar pergi saja, sudah nggak ini lagi, sudah nggak percaya lagi. Kemudian peristiwa itu disampaikan kepada si alim. Kemarin saya ngusir ular yang menghalangi jalan. Kenapa? Saya baca bismillah, saya lempar, hilang. Alim ini tahu, nak, kamu nanti akan menjadi orang besar. Nanti kalau ada apa-apa, saya jangan dikasih tahu kalau kamu belajar dari saya. Ya, karena si alim ini punya prediksi nih, nanti akan menjadi orang besar, berarti nanti saya akan terlibat. Dan betul Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si alim akhirnya, si anak belajar terus kepada si alim itu. Belajar dan ya semakin kuat imannya. Nah, akhirnya ketika kemarin sudah mengusir ular, si anak ini mulai dikenal. Orang-orang mulai terkenal. Orang-orang mulai mengenal si anak itu. Datanglah orang minta disembuhkan dari penyakit lepra atau kusta. Kata anak tadi selalu mengatakan, saya nggak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kalau kamu mau, silahkan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, saya bantu doa. Betul, ya udah, saya akan beriman, ngikutin kata-kata kamu, dan saya percaya yang menyembuhkan bukan kamu tapi Allah. Didoakan sembuh, ya, didoakan sembuh. Ada lagi orang buta, ya, sama. Saya pengen sembuh dari buta saya. Bukan saya yang bisa menyembuhkan, tapi Allah. Diusap sembuh, ya. Dan kehebatan si anak itu sampailah ke telinga sang raja. Sang raja senang Bapak Ibu, sangat senang sekali. Kenapa? Si anak tadi, menurut si raja, si anak tadi berarti sudah mendapatkan titisan ilmu dari tukang sihir. Berhasil berarti ini. Nggak apa-apalah tukang sihir mati sekarang, sudah nggak apa-apa. Dipanggil, nak, saya dengar kamu sudah hebat sekarang, bisa mengusir ular, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa gini. Benar. Anak terus terang, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan.
Allah itu siapa? Allah itu Tuhan saya dan Tuhan Anda, Raja saya dan Raja Anda. Loh, saya ini Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Tuhan adalah orang yang merasa diri Tuhan sebagai Tuhan. Didakwahi, Pak. Marah-marah dia. Loh, kamu belajar dari mana? Dari tukang sihir? Enggak, saya tidak belajar dari tukang sihir. Ya, saya tidak. Loh, kamu belajar dari mana? Dari alim itu. Disebutin Pak alim tadi, Pak. Ya. Disebutin alim tadi. Maka begitu disebutin alim tadi, sebelumnya si raja ini punya prajurit atau punya menteri yang buta. Begitu buta disembuhkan, sembuh. Dari mana? Dari tukang sihir, dari alim tadi. Akhirnya raja memerintahkan si alim itu untuk ditangkap kemudian dibunuh. Singkat cerita dibunuh. Jadi kalau ada ulama yang dibunuh, Pak, itu memang sudah fitrahnya begitu. Kalau ulama itu betul-betul lurus, ya. Kalau ulama itu betul-betul lurus, ya kalau nggak sesuai dengan mohon maaf keinginannya, ya ulama itu minimal dipenjara, ya bisa dibunuh. Maka kemarin saya baca ada kurang lebih 120 ulama yang dipenjara di Saudi. Ya, Bapak Ibu lihat kan perubahan Saudi sekarang. Yang baru pulang umroh tahu lah, atau bahkan yang haji kemarin. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, Saudi itu membebaskan sebebas-bebasnya wanita untuk keluar rumah, bahkan bekerja. Ya, Bapak Ibu yang tahun lalu perhatikan itu, yang tahun lalu umroh atau haji lah terutama. Begitu landing itu di bandara, itu yang menyambut biasanya itu laki-laki, Pak. Sekarang yang nyambut perempuan, ya. Yang ngurus di imigrasi itu biasanya laki-laki, Pak. Ini perempuan, Pak, yang kerja itu perempuan. Ya, kalau saya pernah punya kesimpulan. Sementara kalau yang kerjanya siang sih nggak apa-apa lah mungkin. Tapi ternyata ya pernah jam 2 kalau nggak salah, jam 2 malam di imigrasi, loh kok perempuan juga, ini gimana ini? Perempuan juga Bapak Ibu. Nah ini yang laki-laki kemana? Ya, itu sekarang ada perubahan seperti itu Bapak Ibu. Kalau di malam-malam itu, kalau selepas Isya jam 11 jam 12 malam, coba jalan-jalan sekitar Mekah, itu perempuan itu nongkrong gitu Pak. Saya pikir gimana bisa begitu tuh. Kalau seperti ini Pak, maka ada ulama yang mereka kemudian menyuarakan nggak layak perempuan untuk keluar rumah seperti itu. Bahkan ada kawan saya itu nyetop taksi, datang taksi, begitu dibuka malam, dibuka sopirnya itu pakai cadar, nggak jadi, nggak mau, bahaya. Sampai segitunya Pak. Sekarang perempuan itu diberdayakan dengan seperti itu. Maka ada kan visi 2030 itu ya. Perhatikan itu kan, visi 2030. Itu Pak, bahaya seperti itu. Kerjaan perempuan itu sudah jelas, kerjaan laki-laki itu sudah jelas. Nyari rezeki itu kerjaan utama laki-laki. Perempuan kalau nyari rezeki sekedarnya, bukan paling utama. Ada ulama yang menyuarakan itu. Bahkan pernah dilaksanakan kejuaraan catur di Jeddah, coba bayangin. Kemudian semacam-macam lah, joget-joget itu udah biasa. Maka ada ulama yang menyuarakan, di penjara Pak. Mereka di penjara. Maka kalau ada ulama yang di penjara, disiksa itu biasa aja. Ini, nah dan itu nanti akan berulang. Diusir, di penjara itu akan berulang ketika memang mereka itu betul-betul menyuarakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah dibunuh si ulama tadi, anaknya tadi dipanggil kemudian ditangkap. Nah, saya ini Tuhan Anda, bukan Tuhan. Tuhan adalah seperti saya, sama-sama manusia. Tuhan kita adalah Allah. Kamu kalau nggak begitu akan kamu tak saya tangkap. Memang udah ditangkap.
akan saya bawa ke lereng gunung, kemudian saya lempar ke jurang. Silahkan kalau Tuhan mau, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Betul Bapak Ibu, ditangkap. Nah, anak tadi itu ditangkap kemudian dibawa ke lereng gunung. Kemudian begitu mau dilempar, ya Allah berkehendak. Gunung itu bergoncang sehingga apa? Orang-orang yang membawa si anak itu justru malah mereka itu yang berjatuhan. Anak selamat. Kemudian dia pulang ke istana. Ya, pulang ke istana. Lah, kok kamu selamat? Alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya. Mana pasukan saya? Tuh, organ tubuh. Maka organ tubuh itu diambil, kemudian dijual. Dan memang begitu Bapak Ibu. Ya, masih ingat beberapa hari yang lalu anak-anak diculik itu? Ya, itu diambil organ tubuhnya, dijual. Sampai segitunya. Nah, dan kita tahu jual organ tubuh itu kan haram. Orang itu bukan milik kita, itu milik Allah. Nah, jadi bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya orang tua yang akan disiksa, tapi anak-anak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul kata Rasulullah SAW, al-qabidu 'ala dini kal-qabidu 'alal jamrah. Orang yang memegang teguh agamanya itu seperti memegang bara. Ketika dilepas, Mas selamat, tangannya nggak melepuh, tapi agamanya hilang. Tapi kalau dipegang terus, agamanya dapat, tapi dia kebakar. Bukan hanya orang tua, anak-anak. Dan Allah kasih mukjizat, tanda kutip mukjizat ya. Allah kasih kekuatan anak itu bisa ngomong. Makanya di dunia ini yang bisa ngomong itu hanya 3 orang anak-anak. Belum waktunya ngomong sudah bisa ngomong, masih sebulan 2 bulan. Pertama anak ini, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga perempuan di zaman Jurej. Yang Jurej itu dituduh berzina dengan seorang perempuan, seorang pelacur. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, dan juga peristiwa di India, maka ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil, atau beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, menjadi orang mukmin itu siap menanggung risiko. Ya, siap menanggung risiko kita. Cuma memang di Indonesia ini tanda kutip adem ayem. Tapi nggak menutup kemungkinan kita ini akan nasib kita itu seperti nasib yang ada di India. Terlebih kalau kita tidak mau peduli dengan mereka. Itu urusan mereka. Di Cina itu urusan di Cina, di Bosnia itu urusan di Bosnia. Lah Muslim itu kan seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh. Kalau yang tangannya sakit itu matanya nggak bisa tidur, otaknya juga resah, kakinya juga gelisah. Nah, kalau ada kaum muslimin di sekitar kita, di India maupun dimanapun, kok bermasalah, paling tidak minimal kita itu mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah. Kok enggak ada sama sekali gerak, bisa jadi nanti kita kena. Maka kata seseorang mengatakan begini, dulu waktu saya SD kita berdoa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina, ya Allah lindungilah tolonglah saudara kami di Palestina. Tahun berikutnya bertambah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina wa fi Afghan. Ya Allah tolonglah saudara kami kaum muslimin di Palestina, di Afgan. Setelah itu ditambah Palestina, Afgan, Bosnia. Setelah itu tambah Palestina, Afgan, Bosnia, Suriah. Setelah itu Mesir. Setelah itu Pakistan, kemudian Sudan. Mungkin suatu saat nanti akan ada orang yang berdoa, ya Allah lah tolonglah saudara kami yang ada di Palestina, di Suriah, di Afgan dan di Indonesia. Bisa jadi ketika kita tidak peduli. Jadi yang pertama, orang muslim itu harus siap dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita karena keimanan kita. Ya, mereka menyiksa itu bukan karena kita orang Indonesia, bukan karena kita ini orang Jawa, orang Lampung, bukan, tapi karena kita orang beriman. Yang pertama, kemudian yang kedua, orang kafir itu Bapak Ibu ketika benci kepada kaum muslimin,
maka mereka akan melakukan apa saja yang mereka lakukan. Jadi menyiksa itu sudah menjadi kebiasaan mereka, karena mereka itu nggak kenal syariat, mereka itu nggak kenal aturan. Ya, mereka nggak kenal aturan sama sekali. Pokoknya yang penting mereka bisa melampiaskan apa yang mereka inginkan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang ada di dalam hati mereka itu lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka menyincang-nyincang itu, Bu, itu hanya pelampiasannya. Di dalam hati itu jauh lebih besar. Saya masih teringat dengan kata-kata Ustaz Syuhada Bahri yang saya sendiri nggak menyaksikan itu. Di Bosnia saat itu ada anak yang ada ibu-ibu yang sedang hamil di Bosnia, sedang hamil. Kemudian perutnya itu dibedah, anaknya diambil dan anaknya dicincang-cincang. Kata beliau, itu baru pelampiasan yang bisa dilakukan, yang di dalam hati mereka jauh lebih besar daripada itu. Ya. Makanya orang kafir itu kalau menyiksa kita itu semau-maunya, nggak ada peri kemanusiaan, karena mereka bukan manusia. Dan kita masih ingatlah beberapa tahun yang lalu ketika Suriah bergejolak, itu ada wanita muslimah ditangkap di tengah jalan, kemudian diperkosa oleh tentara Yahudi. Ya. Satu orang memperkosa, ditinggal di tengah jalan, tentara Yahudi pergi, tentara Yahudi datang lagi memperkosa sampai 40 orang. Dan kalau ada orang muslim yang dekat membantu, maka ditembak habis. Dan itu belum seberapa dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu jauh lebih besar. Dan kita harus siap. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan melihat apa yang saya sampaikan tadi, maka khawatirlah seperti yang dikhawatirkan oleh para nabi. Ya, ini ujung daripada yang saya sampaikan. Khawatirlah seperti khawatirnya para nabi. Para nabi itu khawatirnya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sesudahku. Dan kita sebagai orang tua harus menghadirkan perasaan itu, menghadirkan kekhawatiran anak-anak kita nanti kira-kira bisa istiqomah atau tidak. Anak-anak kita itu kira-kira bisa menyembah apa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau tidak. Maka jangan lagi khawatir kepada anak-anak tentang, nak kamu nanti makan apa, nak kamu nanti kerja apa. Itu sudah bukan tingkatan seorang muslim. Walaupun penting, itu sangat penting. Anak-anak kerja apa itu penting, sangat penting, Pak. Itu salah satu kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi itu bukan segala-galanya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, tolong dicatat dengan baik-baik. Semakin dekat kiamat, itu semakin sedikit orang miskin dan semakin banyak orang kaya. Maka nggak usah khawatir anak kita nanti itu mau makan apa. Ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti anak mau makan apa. Kenapa? Semakin dekat kiamat, orang miskin itu semakin nggak ada, dan orang semakin banyak orang itu semakin kaya. Semakin banyak orang kaya. Ya. Maka maksud saya adalah kekhawatiran kita kepada anak-anak itu coba ditambah. Jangan sekedar, nak kamu nanti kerja apa, nak kamu nganggur nanti kamu gimana. Itu ya, itu penting. Tapi yang lebih penting adalah soroti anak-anak kita itu tentang agama dan keimanan mereka. Karena bisa jadi sekarang kita ini belum merasakan apa yang dirasakan oleh di India, di Cina, di Suriah. Tapi bisa jadi yang merasakan adalah anak cucu kita. Ya, yang merasakan adalah anak cucu kita. Maka kisah-kisah seperti ini Bapak Ibu sampaikan ke anak cucu sebelum tidur. Kisah ini disampaikan. Dan tolong yang banyak menyampaikan kisah ini bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Ya, bapak-bapak harus pintar berkisah, Pak. Ya, walaupun kisah itu nggak menarik, tapi tetap menarik.
Walaupun bapak nggak bisa ngomong, tetap masih bisa. Nah, bapak mau cerita, pasti anak itu akan diem. Apa ya? Ceritanya begini. Ada dulu, nah itu. Sampaikan apa yang sampaikan tadi itu. Dan ini diulang-ulang, dan kisah itu diulang-ulang, itu nggak akan membosankan. Bapak Ibu membaca surat Al-Buruj bosan nggak? Nggak bosan. Nggak ada kisah itu yang membosankan. Ya, ini sebagai, dan kemudian ditutup. Nah, suatu saat nanti bisa jadi kamu yang merasakan. Nah, kaum muslimin akan ditekan, kaum muslimin akan disiksa, kaum muslimin akan begini. Nah, hidup ini hanya sementara. Nah, kasihlah nasihat itu. Jangan bukan kamu apa yang biasa bertanya gitu. Kamu gaji berapa sebulan? Ya kan? Itu aja, kamu nanti kalau nikah kira-kira kamu nanti kerjanya apa? Ngontrak apa itu? Nah, itu penting, Mbak, tapi jangan nanti kalau anak sering ditanya itu, otak anak juga akan kepikir masalah material terus. Tapi kalau yang dimasukkan nilai-nilai iman, insya Allah yang material akan beres. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, menyikapi apa yang ada di sekitar kita, dan bisa jadi nanti India selesai nanti akan pindah ke tempat yang lain. Bisa nanti di Cina, ya, bisa nanti di Cina dan tempat-tempat yang lain yang mayoritas itu adalah orang kafir. Silakan kalau ada yang mau ditanya materi ini, dan boleh materi yang lain. Boleh pakai tulisan, boleh pakai WA, saya buka WA saya. Monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Ini siapa ini? Tapi nggak nyambung, tapi nggak apa-apa ya. Ustaz, ada yang tanya, bolehkah mensolatkan jenazah yang belum dikafani? Apakah letak kepala jenazah laki-laki dan perempuan harus berbeda saat disolatkan? Bentar. Ada yang tanya. Mensolatkan jenazah yang belum dikafani, berarti baru dimandikan. Berarti sudah dimandikan, Bu. Karena gini, urutannya itu 4 itu nggak boleh dibolak-balik. Pertama mandi, yang kedua sholat, mandi, dikafani, sholat, kubur, itu nggak boleh dibolak-balik. Nggak boleh, belum dimandikan udah disolatkan, nggak boleh. Ya, jadi ini harus urut. Ya, mandi, kafan, sholat, kubur. Nggak boleh dikubur, habis dikubur baru dimandikan. Ya, ini. Apakah letak kepala jenazah laki-laki dan perempuan harus berbeda saat disolatkan? Gini, saya belum paham banget. Jadi kalau sholat, astagfirullahaladzim, saya kira udah ditutup. Nggak apa-apa, nanti dilap. Ini jenazah. Nah, ini kiblat sini. Kalau imam itu, kalau laki-laki di kepala di sini. Makmum mengikuti imam. Jangan jejer sana semuanya. Makmum itu imam. Kalau perempuan itu imam di sini. Oke. Itu kalau satu. Terus ini laki-laki, berarti jenazahnya lebih daripada satu. Kalau ini laki-laki, kok ada jenazah perempuan, ya, maka perempuan itu letaknya di mana? Berarti digeser ke sini. Berarti ketika laki-laki di sini, imamnya di sini, kepalanya di sini, maka perempuan letaknya di perutnya. Kira-kira begitu. Walaupun ini terjadi jarang di Indonesia. Tapi kan ini pertanyaan, ya saya jawab. Baik, baru itu yang masuk. Yang lainnya belum. Silakan kalau mau tanya. Kalau nggak ada ya kita tutup, selesai. Ya. Berkaitan dengan berita-berita di media sosial yang menurut saya meresahkan.
Ya. Media elektronik, media pers. Nah, bagaimana sebenarnya menurut ajaran kita, karena berita-berita itu biasanya nggak sesuai dengan fakta atau besar-besarkan karena tidak Islami. Nah, bagaimana kita mensikapi yang seperti itu? Gampang. Oh, ternyata parah juga. Baik. Jadi satu, yang namanya media itu kan hanya untuk pemberitahuan. Satu gini Bapak Ibu, kalau mau belajar, jangan belajar lewat ini. Kalau mau belajar, itu belajarlah, biasakan belajar itu, ini kalau saya, belajarlah pakai buku. Seandainya di sini ada di print, baca. Mohon maaf, saya baca nih, misalnya di sini ada dokumen. Saya contoh. Ini udah lambat, ini udah hampir penuh ini. Ini ada dokumen, ada misalnya buku, misalnya saya buka aja. Misalnya buku ini adalah ada buku misalnya I'jazul Rasmil Quran, ini ada. Saya baca, Bu. Itu masuknya saat saya baca aja. Setelah itu hilang. Nah, ini I'jazul Rasmil Quran. Tapi begitu saya print, ini udah saya print, saya baca, itu hasilnya lain. Maka jangan membaca. Jadi kalau di sini hanya sekedar aja, sekedar untuk meyakinkan itu riwayat siapa, dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar, belajarlah lewat buku. Maka saya tadi juga saya katakan, kiamat sudah dekat karena tidak ada lagi yang tahu. Kamu belajar dari mana? Itu di grup-grup WA, Ustaz. Itu bukan belajar, itu informasi. Kalau mau belajar, bacalah buku pegangan. Mau belajar apapun Bapak Ibu, belajarlah pakai buku. Maka jangan terlalu silau dengan yang namanya media itu, jangan terlalu silau. Ini hanya alat. Nggak ada orang pinter gara-gara media, itu nggak ada. Dulu ulama itu nggak ada Bapak Ibu pakai alatan. Ini hanya untuk membantu saja. Ini bukan Tuhan ini. Ini hanya untuk membantu aja. Dan jangan terlalu silau dengan sekolahan-sekolahan yang setiap kamarnya, setiap kelasnya ada LCD. Itu bukan jaminan. Termasuk juga ketika kita menerima ini berita-berita itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita ketika membaca itu bandingkan dengan buku. Udah itu aja. Ada nggak ini bukunya? Ya karena begitu tambah pusing aja Pak. Walaupun ada benernya, tapi kita susah membedakan mana benar mana enggak. Maka kalau yang sifatnya belajar, jangan dari sini. Belajarlah dari buku. Maka di rumah Bapak Ibu kan sering saya sampaikan, ada buku standar yang ada di rumah. Harus punya Bapak Ibu. Kalau enggak punya terlalu. Akidah bukunya ini, tafsir bukunya ini, hadis bukunya ini, fikih bukunya ini, minimal itu ada. Nggak mungkin Ustaz. Bapak Ibu di rumah ada kulkas nggak? Ada. Kulkas berapa harganya? 2 juta. Mesin cuci? Ada. Kipas angin? Ada. AC? Ada. Motor? Ada. HP jadul ada nggak? Rata-rata Android kan? Mobil ada, buku, itulah Ustaz. Masa buku yang harga 100-200 ribu gak punya? Ya. Ada buku standar, buku akidah misalnya, ya, Aqidatul Muslim, atau yang lengkap, kecil tapi lengkap, itu namanya Minhajul Muslim, ensiklopedia Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, Syekh di Madinah. Itu meliputi akidah, akhlak, kemudian fikih. Dah minimal itu. Nah buku itu nggak ada ya terlalu. Kalau mau lebih lengkap lagi, judulnya Ensiklopedia Islam Al-Kamil. Lebih tebal segini bukunya. Kalau tadi segini, ini segini. Ensiklopedia Muslim karangan Muhammad At-Tuwailibi. Muhammad astagfirullahaladzim.
Muhammad At-Twailibi kalau nggak salah itu. Saya lupa, di rumah saya ada. Nah, itu harus punya Bapak Ibu. Ya paling enggak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ke balai buku, beli buku lah. Mi ada buku terbaru enggak? Tanya gitu. Ya, ada buku terbaru enggak Mi? Gitu. Oh, ada, beli buku. Hadis minimal di rumah ada Riyadhus Shalihin. Kebangetan kalau enggak punya di rumah ada Riyadhus Shalihin, itu terlalu itu. Sangat terlalu kita. Nah, itu untuk fungsinya apa? Kalau ada masalah kembali ke buku itu, Pak. Jangan kembali ke laptop. Ya, jangan kembali ke HP. Maka kalau ada berita-berita seperti itu jangan diterima mentah-mentah. Kadang-kadang saya juga begitu membaca itu tergoda juga saya. Tapi bener nggak ya? Kayak kemarin yang ngirim itu teman saya, orang Saudi asli. Kok Mekah kok sepi? Saya telusuri, saya kan penasaran. Mekah kok sepi? Apa artinya Masjidil Haram kok nggak ada orang tawaf? Oh ternyata tawafnya dipindah ke lantai 1, 2, 3. Oh itu maksudnya gitu ya. Baik. Kalau membaca di sosmed perilaku kebijakan rezim membuat kesal hati, bagaimana menyikapi kesal hati Ustaz? Alhamdulillah kalau Bapak Ibu kesal dengan rezim itu, termasuk saya. Apalagi kalau Bapak Ibu ikut gabung di Telegramnya, itu angin gunung. Namanya Bapak Ibu bisa gabung, itu lebih mangkel lagi. Ya gimana caranya? Ya tidak semuanya betul, tapi juga tidak semuanya salah. Ya, bagaimana menyikapinya? Satu, memang rezim kita ini berada di zaman yang keempat. Rasulullah ngasih tahu zaman umat Islam itu ada 5. Kita ini zaman yang keempat. Kata Rasulullah, zaman itu akan ada 5. 1 zamanku, yang kedua zaman Khulafaur Rasyidin, yang ketiga raja-raja yang menggigit, yang keempat penguasa diktator, yang kelima nanti zaman seperti zamanku. Kita ini sekarang di nomor 4, zaman diktator. Diktator tuh mau menang sendiri. Salah ya benar, benar ya lebih benar. Ya, bukan hanya di Indonesia, di seluruhnya. Di Saudi itu apa kurang sucinya Mekah Madinah itu. Ya. Tapi memang ya sekarang yang memegang itu bukan lagi Salman, tapi anaknya Muhammad bin Salman, yang kalau kata kawan saya orang Saudi itu bonekanya Amerika, anak kecil yang dibuat mainan. Ya, anak kecil yang dibuat mainan. Dan itu di mana saja. Itu ya. Makanya kalau kesel ya semua kesel, bukan hanya di Indonesia kesel itu, tapi seluruhnya. Seluruhnya itu kita harus kesel, apalagi dengan negara yang minoritas itu adalah kaum muslimin. Itu Bu ya. Jadi kalau kesel gimana caranya? Ya istighfar, pertama istighfar, kemudian yang kedua ya Allah kalau itu betul ya Allah luruskan. Berilah petunjuk saudara-saudara kami. Maka Bapak Ibu, seandainya misalnya Bapak Ibu enggak senang dengan rezim apapun, mau Jokowi, mau SBY, mau siapapun, jangan lupa untuk mendoakan. Itu kelebihan orang Saudi. Saudi Bapak Ibu kalau perhatikan khutbah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu selalu mendoakan kebaikan rajanya. Ya Allah, berilah kami itu pemimpin yang membantu kaum muslimin, begitu. Jangan dicaci terus, didoakan. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Ini pernah kita bahas. Ain itu secara bahasa mata. Ini mata, ini ain. Penyakit ain itu Rasulullah sudah banyak sekali, dan al-ainu haq. Al-ainu haq, penyakit ain itu ada. Pasti ada. Dan yang paling banyak matinya umatku itu karena penyakit ain. Karena penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Itu mata. Mata itu pandangan maksudnya. Jadi penyakit ain adalah penyakit yang karena pandangan atau karena mata yang memandang kita. Kenapa? Karena ta'ajub. Maka kalau kita ya
melihat sesuatu yang takjub atau ada orang yang terheran dengan kita, maka jangan langsung kemudian kita itu lupa diri. Dan satu-satunya cara menghilangkan penyakit ain itu hanya satu. Biasakan baca tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Hanya itu aja. Masya Allah, tabarakallah. Misalnya gini, kita bawa mobil baru. Tuk. Mobil kamu baru cakep ya. Ucapkan masya Allah, tabarakallah. Jangan itu baru mobil saya yang satu, yang lainnya itu masih ada. Iya toh? Di mana? Di dealer masih banyak katanya. Biasakan ucapkan masya Allah, tabarakallah. Anak kita datang, ya Allah, anak kamu ganteng banget sih ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, anak kita misalnya cerdas. Anak kamu cerdas banget ya. Siapa bapaknya? Oh, hati-hati Bapak Ibu. Ucapkan masya Allah, tabarakallah. Ucapkan kalau ada orang, terutama kalau ada orang yang memuji kita, ucapkan masya Allah, tabarakallah. Jangan nah itu biasa aja sih. Jangan begitu. Duit kamu banyak. Ini biasa aja, di sana masih banyak. Di mana? Di bank-bank itu masih banyak. Ucapkan masya Allah, tabarakallah. Kamu tadi khutbahnya cakep betul ya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Ketika kita dipuji seperti itu dan kita tidak mengingat Allah, dan kebetulan ada orang yang iri dengan kita dan dia melihat kita, maka saat itulah penyakit ain itu masuk. Itu ya, penyakit ain itu masuk. Termasuk juga ulama mengatakan salah satu cara orang itu bisa kena penyakit ain itu adalah, mohon maaf, sering macam foto-foto yang sifatnya pribadi. Yang ngomong bukan saya. Maka Bapak Ibu yang suka foto-foto ya, itu saya pernah bukan marah ya, ngingetin ibu-ibu yang suka foto-foto itu. Jadi foto itu ya silakanlah sesekali itu. Ya, tapi kalau kemudian foto-foto itu, apalagi foto pribadi, kemudian dipajang, cantik misalnya, cantik. Ini perempuan ini cantik amat ini. Dan kebetulan perempuan itu memang nggak jarang berzikir. Masya Allah, tabarakallah itu tadi. Itu bisa di foto itu bisa digunakan untuk memasukkan penyakit ke dia. Cuma saya sering ngomong ini kayak gini, kadang-kadang Ustaz, foto itu dua hal yang wajar, yang lumrah. Itu yang kadang-kadang, mohon maaf, terutama yang suka foto-foto kan bapak-bapak ya. Ibu-ibu nggak pernah foto-foto. Ini apa-apa dikit foto, laporan ke temannya, sudah sampai sini, ya Allah apa itu. Yang ngomong saya ini kadang-kadang dibenci juga oleh ibu-ibu itu. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Itu heran saya itu, Masya Allah. Karena memang di Indonesia penyakit ain itu belum begitu dibahas. Padahal penyakit ain itu adalah al-ainul haq. Itu penyakit ain. Ya. Penangkalnya cuma satu, masya Allah, tabarakallah. Maka Bapak Ibu kalau ke Saudi terutama ya, itu di mobil-mobil mereka di belakang itu dua bunderan. Di pintu belakang itu, yang kanan masya Allah, yang kiri tabarakallah. Hampir rata-rata mobil itu, atau intinya tulisan masya Allah, tabarakallah. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi itu bukan ini loh ya, bukan jimat. Jangan hanya ditulis tapi nggak dibaca. Itu hanya ngingetin aja, ini jangan-jangan jadi jimat itu. Saat itu sudah ada, dibaca maksudnya. Ya, tolong dibiasakan itu. Ya Bu, monggo. Iya. Pada saat nanti di padang mahsyar, dia bilang rambutnya menutupi aurat kita. Nah itu seperti apa ya Ustaz? Baik. Alhamdulillah, yang pertama ibu punya anak perempuan jumlahnya 3. Itu kata Rasulullah SAW, man kana lahu 3 banatin fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang punya 3 anak perempuan dan
dididik dengan baik, kemudian diajari dengan baik, maka anak itu akan menjadi benteng dari azab neraka. Kita doakan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang saleh insyaallah. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang punya anak perempuan banyak. Anak saya perempuan 4, sudah melewati hadis ini. Alhamdulillah. Bapak ibu yang anaknya perempuan belum punya anak, habis ini bikin anak. Yang baru anaknya perempuannya 1, minimal 2, kalau bisa 3. Dan minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak perempuan. Istri saya sudah tidak bisa hamil lagi, ya gimana caranya lah. Saya bukan ngajarin, ngasih tahu gimana caranya. Kenapa? Anak perempuan dalam Islam itu sangat dihormati. Kemudian yang kedua mengenai masalah rambut, perempuan itu apakah boleh memotong rambut? Boleh. Berapa panjangnya tidak ada syariat dan tidak ada dalil dari hadis perempuan itu berapa harus panjang. Ya, berapa harus panjang itu tidak ada. Saya juga kadang-kadang motong rambut istri dan anak-anak saya. Jadi tidak harus kemudian rambutnya harus panjang nanti menutupi pada hari kiamat, enggak begitu. Satu, nanti ketika orang bangkit dari hari kiamat, di hari kiamat itu semua orang akan telanjang. Mau rambutnya pendek, mau rambutnya panjang, tetap telanjang. Habis itu baru Allah ngasih pakaian, Bu. Bukan telanjang terus. Nanti ada saatnya dikasih pakaian dan aurat saat itu nggak perlu ditutupi dan nggak ada manfaatnya ditutupi. Ustaz, apa nggak malu? Loh, begitu. Itu sudah terjadi di zaman Aisyah. Ya, begitu ada Rasulullah mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, auratan, ghurla. Hufatan itu nggak pakai sendal, auratan telanjang, ghurla itu belum disunat. Laki perempuan belum disunat. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd? Ya Rasulullah, apa enggak lihat nanti satu orang gitu Ustaz. Kata Aisyah kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, wa ya Aisyah, al-amru a'zamu min hadza. Ya, kondisi saat itu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Lalu Rasulullah membaca ayat likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang akan sibuk ngurusin. Nafsu enggak ada Bapak Ibu hari itu. Belum ada. Gimana mau ada nafsu di depan neraka, di depan pengadilan? Allah marah sama kita, matahari tinggal segitu. Gimana mau hubungan badan? Mohon maaf, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sakit parah Bapak. Istri Bapak datang di depan Bapak, cantik Pak. Mohon maaf, nggak pakai baju. Bapak nggak ada tenaga sama sekali. Ada nggak keinginan Pak? Belas nggak ada. Ya. Dan itu baru di dunia. Dan di akhirat itu Pak lebih daripada itu. Maka rambut panjang maupun pendek itu bukan untuk menutupi aurat. Ya, kalau rambutnya panjang nanti ininya ketutupan enggak begitu. Ya, begitu Ibu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.